Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tanto di channel Kang Lepot. Salam entrepreneurship. Teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi atau sharing 7 peluang apa saja sih, atau 7 peluang usaha apa aja sih yang kira-kira cocok di masa pandemi corona ini. Oke teman-teman, tidak panjang lebar, saya akan menjelaskan satu persatu. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman yang bingung mau usaha apa aja sih, mau usaha apa di masa pandemi ini yang kira-kira cocok dan bertahan gitu, teman-teman. Oke, yang pertama, usaha catering rumahan, teman-teman. Nah, usaha catering rumahan ini masa pandemi ini cocok karena apa? Orang kan pada males keluar ya, orang pada takut keluar gitu. Catering rumah ini cocoknya teman-teman online gitu, mungkin bisa dipromosiin di Instagram, WhatsApp, atau Facebook, atau media sosial yang lain gitu teman-teman. Ini cocok, dan orang tentunya perlu makan gitu kan. Kalau misalnya tiap hari di rumah cuman makan sama telur, goreng telur atau yang itu aja kan orang bosen gitu ya, sedangkan mau keluar males gitu. Nah, nggak ada salahnya teman-teman coba tawarkan melalui media sosial gitu. Teman-teman tawarkan menu-menu makanan yang kira-kira teman bisa, dan mereka pun tentunya senang gitu ya, gitu teman-teman. Itu yang pertama, catering harian. Terus yang kedua, bisnis empon-pon. Nah, tahu nggak teman-teman empon-pon itu apa? Nah, teman-teman, empon-pon itu kayak bahan-bahan jamu gitu ya, kunyit, temulawak itu. Nah, itu kenapa sih bisnis empon-empon itu bisa bertahan gitu? Kan di masa pandemi corona ini orang kadang ini teman-teman tersugesti ya, bukan tersugesti aja sih kan, yang pada kenyataannya virus corona ini kan menyerang kekebalan tubuh manusia gitu ya. Nah, kenapa bisnis empon-empon ini tetap bisa bertahan di masa pandemi corona? Karena orang tentunya perlu untuk meningkatkan imunitas, daya tahan tubuh gitu, atau menjaga daya tahan tubuh. Nah, salah satunya yaitu dengan mengonsumsi empon-empon itu gitu, baik dijadikan bumbu masakan ataupun dibikin minuman, jamu gitu. Itu kira-kira teman-teman yang kedua ya, bisnis empon-empon gitu. Terus yang ketiga teman-teman, yaitu bisnis masker kain. Nah, masker kain ini cocok buat teman-teman yang punya hobi menjahit atau punya kemampuan menjahit gitu ya, bikin masker yang kira-kira orang tertarik gitu, nggak cuma masker yang konvensional gitu ya, masker yang biasa gitu. Tapi teman-teman pun bisa didesain sedemikian rupa gitu ya, itu akan menambah orang itu ibaratnya nggak cuman pakai masker cuman buat melihat, tapi ada nilai fashionable-nya gitu ya, gitu teman-teman. Kalaupun teman-teman nggak bisa bikin sendiri, teman-teman bisa beratnya mungkin ngambil dari distributor atau grosiran gitu ya. Nah, itu bisa juga teman-teman. Nah, itu insya Allah bisa bertahan karena kan masa pandemi ini kan memang diwajibkan orang untuk kalau mau keluar rumah pakai masker, itu otomatis kan kebutuhan akan masker itu kemungkinan ya terus meningkat ataupun stabil gitu ya, gitu. Itu teman-teman, masker kain ya gitu. Terus yang kedua, teman-teman usaha yang kira-kira cocok di masa pandemi ini sayur keliling atau online gitu. Nah, kenapa sih sayur keliling atau sayur online gitu bisa bertahan? Sama teman-teman seperti yang pertama tadi, catering harian. Orang kan nggak berani atau takut keluar rumah ya. Nah, kita istilahnya jemput bola. Nah, jemput bola tapi tetap dengan mengindahkan protokol kesehatan gitu, seperti tetap jaga jarak, pakai masker gitu kan. Itu teman-teman bisa keliling ke komplek perumahan gitu, atau online gitu sistemnya, kayak pesan lewat WhatsApp gitu,
atau di Instagram gitu. Teman-teman bisa lakukan itu tuh, karena itu termasuk kebutuhan pokok ya, jual sayur keliling gitu teman-teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, terus yang kelima, usaha makanan beku, frozen food ya, bahasa sananya frozen food teman-teman, makanan beku. Makanan beku ini kan sifatnya bisa tahan lama ya, dengan syarat ditaruh di freezer gitu. Otomatis orang kan perlu itu di masa pandemi ini, karena kan nggak boleh keluar rumah, males keluar rumah, takut gitu. Nah itu bisa teman-teman pasarin makanan beku itu gitu, untuk persiapan di rumah gitu, orang nggak harus bolak-balik gitu ya. Nah itu teman-teman, insyaallah. Terus yang ketiga, terus yang keenam teman-teman, usaha yang kira-kira cocok saat virus corona ini, yaitu jualan madu murni. Nah ini madu murni beneran teman-teman ya, madu murni yang enggak ada campuran gitu. Karena apa, sama seperti empon-empon tadi kan, madu murni fungsinya untuk meningkatkan daya tubuh manusia gitu, untuk menangkal virus corona. Otomatis kan orang-orang perlu, dan itu memang dianjurkan gitu kan, untuk meminum madu. Dalam Islam pun madu kan juga memang sebagai obat gitu. Nah gitu teman-teman bisa pasarin tuh madu itu, berternak madu sendiri ataupun jadi reseller gitu. Mungkin teman-teman cari ke agen atau ke orang-orang yang memang punya peternakan lebah madu, bisa juga. Tapi ya teman-teman tawarin gitu lewat online ataupun langsung gitu. Itu teman-teman yang keenam ya, jual madu murni. Nah yang ketujuh ini saya pernah merasakan sendiri teman-teman, yaitu usaha jasa pengantaran, kayak semacam ojek online gitu. Kalau di tempat saya ini kan kebetulan ojek online kan belum ya, di sini masih sifatnya mungkin lewat WhatsApp gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman di sini dilaksanain gitu, yaitu pengantaran barang ataupun makanan gitu. Nah, itu lumayan. Jadi orang-orang kan tinggal pesan lewat WA, teman-teman belikan, antar. Nah itu pun membantu itu. Nah, itu salah satu, otomatis orang-orang kan tertarik. Tentunya mungkin promosi dengan tarif yang ibaratnya terjangkau gitu. Nah, itu akan lebih menarik teman-teman, itu jasa pengantaran. Nah ketujuh peluang usaha ini ya teman-teman tentunya mungkin udah tahu ya, tinggal kitanya aja kira-kira cocoknya di antara 7 usaha ini yang mau dilaksanakan yang mana gitu. Atau mungkin teman-teman mempunyai banyak penilaian tersendiri, punya ide sendiri kira-kira usaha yang cocok di masa pandemi ini. Nggak ada salahnya teman-teman coba di komen di video ini, nggak apa-apa, selama itu positif gitu ya. Ya saling berbagi kan dapat pahala gitu ya, di situ. Oke teman-teman, semoga video saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, dan satu lagi yang nggak boleh lupa, tetap bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.